Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, serta diberikan rasa semangat yang tinggi dan kesungguhan dalam belajar. Karena kalau kita semangat, kita bersungguh-sungguh, insya Allah akan dipermudah ketika kita mendapatkan suatu ilmu. Itu ya. Oke, kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya Ibu absen ya. Aprilia Hasanah, Siti Nuria Haliza. Ada yang mau masuk? Ada Siapa? Amel sama Dini. Amel kenapa? Sakit. Sakit. Terus Dini? Ada keperluan. Oh, itu nggak apa-apa deh. Semoga yang lagi sakit itu diberikan kesembuhan ya, dan yang lagi ada urusan semoga dipermudah. Oke. Hari ini itu kita pertemuan keempat di mata pelajaran akidah akhlak pada bab sifat Allah dan pembagiannya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai sifat wajib Allah, ada berapa? 20. Dan sifat mustahil Allah ada berapa? 20. Dan juga ada pembagiannya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sifat jaiz Allah ya. Nah, capaiannya apa aja sih pada pembelajaran hari ini, yaitu siswa dapat mengetahui pengertian dari sifat jaiz Allah. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan dalil dari sifat jaiz Allah. Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah. Dan terakhir, siswa dapat menyebutkan keutamaan mengenal nama dan sifat Allah. Itu ya. Oke, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Udah siap ya untuk mulai pelajaran hari ini ya? Dibuka bukunya di halaman 20. Silakan. Oke, sifat jaiz Allah. Namun sebelum itu kita review dulu pembelajaran yang kemarin. Tadi kan Ibu tanya sifat wajib itu ada berapa? Sifat wajib Allah. Kalian udah jawab 20, yakin? Oke, kita sebutkan ya sembari dinyanyikan. Kan kemarin juga Ibu sudah memberikan tugas kalau untuk menghafal sifat wajib dan sifat mustahil. Oke, kita sebutkan ya bareng-bareng ya sambil dinyanyikan agar lebih mudah. 1, 2, 3. Wujud idam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wa dhaniyah qudrat iradat ilmu kaya sama basakalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiron mutakaliman. Betul ya, ada 20 ya? Betul. Selanjutnya sifat mustahil Allah. Tadi sebutnya ada berapa? Disebutkan 20. Coba kita nyanyikan. Betul nggak ada 20? Yuk, 1, 2, 3. Adam kudus panamu masalatul hawadisi qiyamu liwairihi ta'adud ajzun karoha jalun mautun mamun gumyun gukmun ajizan kariha jahilan mayitan asoma ama abkama. Betul ya? Ada 20 ya? Betul, subhanallah. Kalian udah hafal, semoga sama artinya juga ya dihafalkan ya. Nah, Ibu punya pertanyaan nih. Siapa yang tahu arti dari kudrat, kemudian hayat beserta dalilnya? Yang tahu? Ya, silakan. Kudrat yaitu kuasa. Dalilnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Hayat artinya hidup. Dalilnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk.
artinya? 5 aja. Ya, silakan April. Adam artinya tiada, wujud artinya baru, karena artinya binasa, mukhalatul hadisi artinya menyerupai makhluknya, qiyamul artinya berdiri dengan yang lain. Gimana? Betul atau salah? Betul. Betul ya, beri tepuk tangan untuk April. Ternyata masih ingat ya. Selanjutnya pembagian dari sifat Allah itu ada berapa? Ada 4. Apa aja? Yang pertama Sifat nafsiyah, ya, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Oke, ternyata masih ingat semua ya, alhamdulillah. Nah, hari ini selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat jaiz Allah. Yang pertama itu ada pengertian. Pengertian dari sifat jaiz Allah. Ada yang udah pernah belajar mengenai sifat jaiz Allah, pengertiannya? Yang udah tahu? Belum? Nah, sifat jaiz Allah itu yaitu sifat yang boleh ada atau tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kan sifat wajib Allah itu ya wajib Allah miliki ya. Kemudian sifat mustahil Allah itu sifat yang tidak boleh dimiliki Allah. Nah, sekarang sifat jaiz Allah yaitu sifat yang boleh atau tidak Allah miliki atas sesuai kehendak Allah. Tuh, semisal gini, Allah itu memberikan April rezeki yang banyak. Itu kan sesuai kehendak Allah ya. Bebas Allah mau memberikan rezeki ke siapapun. Kemudian Allah juga bebas nih memberikan sedikit rezeki kepada makhluknya, gitu ya. Nah, Sifat jaiz Allah. ada berapa? Ada 1, yaitu fi'lu mungkinin au tarkuhu. Apa? Fi'lu mungkinin au tarkuhu. Yang artinya itu kebebasan yang Allah punya untuk menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu atas kehendak Allah, atas kuasa Allah. Jadi terserah Allah, Allah mau menciptakan ataupun tidak itu atas kuasa Allah. Nah, oke. Kebebasannya apa aja? Nah, di sini silakan dibuka ya bukunya ya. Kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu. Sepakat ya, Allah itu bebas mau menciptakan tumbuhan, hewan, manusia ataupun tidak sama sekali pun itu terserah Allah, karena Allah yang maha kuasa, Allah yang maha menciptakan, gitu ya. Seperti pada Quran surat Al-Qasas mengenai kebebasan untuk mencipta atau tidak menciptakan sesuatu. Silakan dibaca bersama-sama ya dalilnya dari basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbuka yakhluqu may yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi ta'ala amma yusrikun. Artinya, Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 68. jadi sudah sangat jelas ya di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 68 bahwa Allah itu bebas menciptakan ataupun tidak menciptakan sesuatu, dan kita sebagai makhluk ciptaan Allah itu tidak berhak ikut campur ya atas kuasa Allah. Allah menciptakan manusia, tumbuhan, kita nggak bisa nih ikut campur dalam pembuatannya ya. Melainkan kita bisa memohon, punya hak untuk memohon ya Allah. Misalkan kita lagi pengen punya adik laki-laki gitu, itu kan atas kuasa Allah ya. Allah bebas mau mengasihnya perempuan maupun laki-laki gitu ya. Kita sebagai makhluk itu hanya berhak memohon, ya Allah, aku misalnya ingin punya adik laki-laki. Nah, dari situlah Allah bisa mengabulkan atau tidaknya
keinginan kalian sesuai dengan usaha makhluknya, gitu ya, bisa dipahami ya? Oke, yang kedua itu ada kebebasan untuk mengatur semua makhluknya. Jadi kita hidup di dunia ini, baik dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kan udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bebas mengatur kita seperti apa. Itu ya. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri orang yang beriman kepada sifat Allah. Yang pertama itu orang yang percaya, ciri-ciri yang orang yang beriman kepada sifat Allah. Yang pertama itu percaya dan yakin bahwa adanya Allah. Melalui apa? Melalui kita lihat di sekeliling kita, alam semesta ini itu yang ciptakan siapa? Allah. Jadi kita harus percaya ya. Percaya nggak adanya Allah? Iya, percaya, wajib percaya. Sebagai umat Muslim kita percaya bahwa Allah itu adalah makhluk yang menciptakan alam semesta. Itu ya. Nah, yang kedua, meyakini bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Allah, atas kuasa Allah, dan kemudian meyakini bahwa makhluk ciptaan Allah itu bisa mati, bisa rusak, bisa musnah, kecuali Allah, karena Allah memiliki sifat baqo yang artinya kekal. Jadi Allah tidak akan mati meskipun ciptaannya rusak ataupun mati dan sebagainya. Itu ya. Nah, ciri yang selanjutnya itu percaya bahwa Allah Maha Pencipta. Karena itu Allah berbeda dengan makhluk ciptaannya. Seperti sifat Allah yang apa? Mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda-beda dengan makhluknya gitu. Nggak bisa kita menyamakan ciptaannya dengan sang penciptanya, itu ya. Selanjutnya, ciri yang terakhir itu ketika orang mempercayai, beriman terhadap sifat-sifat Allah itu tidak mungkin orang tersebut melakukan kemusyrikan atau menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lainnya. Tuh tadi ciri-ciri orang yang beriman kepada sifat Allah. Nah, selanjutnya yaitu keutamaan mengenal nama dan sifat-sifat Allah. Keutamaannya apa aja? Nah, yang pertama ini ada semakin kita mengenal Allah, kemudian kita semakin mencintai dan mengagungkannya. Nah, jadi seseorang ketika mengenal Allah, maka akan semakin berserah diri dengan cara kita melakukan apa yang diperintahkan Allah, seperti apa? Sholat, belajar, patuh kepada orang tua, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Gitu. Nah, keutamaan yang kedua itu apa? Nah, yang kedua, iman kita semakin bertambah. Jadi, ketika dalam kondisi apapun, ingatlah Allah. Dengan begitu, kita akan merasa dekat dengan Allah. Melalui apa? Melalui zikir bisa, sholat bisa, intinya dimanapun kalian harus ingat Allah, karena Allah bisa melihat dan mendengar apapun yang kalian kerjakan. Tuh. Nah, yang ketiga, dapat menenangkan jiwa dan melapangkan hati. Jika kalian lagi dalam kondisi yang kurang baik, jangan sampai kalian meninggalkan Allah, karena Allah bisa menolong kalian, ya, gitu ya. Nah, yang terakhir, sebagai motivasi untuk kuat dalam bersabar, semangat dalam beribadah, kemudian jauh dari kemalasan dan takut akan perbuatan dosa. Gitu, oke? Dari sini ada yang bertanyakan? Tidak ada, selalu paham ya? Nah, ibu punya tayangan video, kalian simak baik-baik. Nanti ibu tanya nih, apa yang kalian lihat, itu ya? Oke, ini videonya ibu tanya. Assalamualaikum adik-adik. Kisah kita kali ini berasal dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau adalah salah seorang sahabat yang terkenal karena kesalehannya dan ilmu agamanya yang mendalam. Pertolongan Allah untuk orang yang jujur.
Kisah ini bercerita tentang dua orang pemuda Bani Israel. Salah seorang pemuda mendatangi temannya untuk meminjam uang sebesar 1.000 dinar. Lalu si pemberi pinjaman ini berkata, "Apakah engkau dapat menghadirkan saksi untuk menyaksikan transaksi pinjaman ini?" Si peminjam berkata, "Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi." Si pemberi pinjaman setuju dengan perkataan temannya yang hendak meminjam uang, namun masih ragu, sehingga ia pun berkata, "Apakah engkau dapat menghadirkan seorang penjamin yang dapat menjamin kembalinya pinjamanku?" Si peminjam pun berkata, "Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penjamin." Si pemberi pinjaman ini berkata kepada temannya, "Engkau benar, baiklah, aku akan memberi pinjaman 1.000 dinar kepadamu, dan engkau berjanji akan mengembalikannya pada waktu yang telah ditetapkan." Tak lama setelah peristiwa itu, si peminjam uang berkelana menyeberang lautan untuk mencari nafkah. Akhirnya, tiba waktunya yang telah disepakati mereka berdua untuk pengembalian hutang. Si peminjam uang adalah seorang pemuda yang jujur. Dia menepati janjinya dengan mengumpulkan uang untuk dikembalikan kepada temannya. Akan tetapi, hingga waktu yang telah ditentukan, ia tidak berhasil mendapatkan perahu ataupun kendaraan untuk pulang dan membayar hutangnya. Akhirnya, dengan ketulusan hati dan kejujuran, ia pun mengambil sebatang kayu lalu melubanginya dan memasukkan uang tersebut disertai catatan untuk temannya. Selanjutnya, ia membawa kayu tersebut ke laut dan berdoa kepada Allah. "Ya Allah, sungguh Engkau mengetahui bahwa saya meminjam uang ini kepada si Fulan. Dan saya berkata kepadanya bahwa Engkaulah yang telah menjadi saksi. Sungguh, saya sangat sulit untuk menemukan kendaraan pulang, hingga saya menitipkan uang ini kepadamu." Selanjutnya, ia pun menghanyutkan batang kayu tersebut ke laut. Setelah melakukan itu, ia pun kembali berusaha mencari jalan pulang dengan sekuat tenaga. Atas izin Allah, kayu tersebut ditemukan oleh temannya yang meminjamkan uang kepadanya. Kayu tersebut dibelah oleh si pemberi pinjaman untuk dibuat kayu bakar. Ketika dibelah, muncullah uang sebesar 1.000 dinar beserta catatannya. Akhirnya, tahulah ia bahwa temannya tersebut tidak ingkar janji dan berhasil membayarkan hutangnya kepada dirinya. Akhirnya, setelah beberapa lama, si peminjam uang ini pun dapat kembali ke kampung halamannya. Ia langsung menemui temannya, sekaligus menyiapkan uang 1.000 dinar sebagai pengganti. Ketika bertemu dengan temannya yang meminjamkan uang, si peminjam berkata, "Maafkan aku, wahai sahabatku. Aku telah berusaha keras untuk memenuhi janji kita, untuk membayarkan hutangku pada waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi, aku tidak mendapatkan satu kendaraan pun untuk pulang ke kampung." Si peminjam uang pun tersenyum dan berkata, "Tidak usah engkau risau, sahabatku. Engkau adalah orang yang jujur dan menepati janjimu. Aku menemukan uang dan catatan yang engkau masukkan ke dalam sebuah batang kayu. Sungguh engkau telah berkata benar. Allah lah yang menjadi penjaminmu." Demikianlah adik-adik akhir kisah ini. Hendaknya kita selalu berlaku jujur dan menepati janji. Apabila kita jujur dan menepati janji, Allah pasti akan membantu kita. Insya Allah. Nah, tadi sudah Ibu tayangkan videonya. Bagus ya? Menarik ya? Iya. Nah, dari video yang Ibu tayangkan tadi, ada yang bisa menyimpulkan isi dari video tersebut. Ya, siapa? Silakan, Mbak April. Dalam video tersebut bahwa seseorang yang memiliki sifat jujur, ikhlas, percaya atas takdir yang Allah berikan kepada kita, dan kita terimanya dengan ikhlas, kemudian kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah, Allah akan selalu menolongnya sesuai sifat zat Allah, yaitu berkehendak atas segala hal. Betul ya? Masuk ya? Sesuai dengan videonya. Kemudian ada yang mau menyimpulkan lagi? Tidak ada.
Kalau gitu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Nggak ada. Oke. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Kesimpulannya yaitu apa? Yang pertama itu mengenai sifat jaiz dari pengertian. Sifat jaiz Allah pengertiannya apa? Sifat yang boleh ada atau tidak ada pada Allah. Kemudian sifat jaiz Allah itu ada berapa? Ada satu, yaitu fi'lu mungkinin au tarkuhu. Oke. Nah, ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat Allah. Percaya dan yakin adanya Allah. Tuh, nah, selanjutnya keutamaan mengenal nama dan sifat Allah, yaitu iman semakin bertambah. Alhamdulillah ya. Semoga kalian paham ya, dan coba kalian terapkan di kehidupan mengenai sifat wajib Allah, mustahil Allah, dan sifat sifat itu ya. Oke, minggu depan, untuk pertemuan minggu depan Ibu kasih tugas, silakan catat ya. Kalian mencari fenomena kehidupan sekitar kalian, di lingkungan kalian, mengenai orang-orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah, baik sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Silakan kalian cari ya, kemudian kalian analisis. Nanti hasilnya dikumpulkan minggu depan ya. Paham ya? Bisa ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja dari Ibu. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi